Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Krisanti hadir menyapa Anda di hari Sabtu pagi hari ini. Dan pastinya halo-halo Bandung, Karas Bandungnya menyapa Anda sampai dengan jam 9 nanti pemirsa. Dan informasi apa saja yang akan saya sampaikan untuk Anda semua, di antaranya kami akan membahas mengenai program residensi prodi anestesi di RSHS ini mulai kembali hadir. Kemudian ada jumlah kasus dari kekerasan seksual di Jawa Barat ternyata memasuki angka yang bisa dikategorikan tinggi pemirsa. Dan selain itu juga di segmen kedua saya akan berbagi informasi mengenai informasi yang lainnya. Ada Provinsi Jawa Barat yang ternyata optimis sekali mampu menghadapi tarif Trump, dan juga ada kebijakan Trump yang ternyata ini membuat Jawa Barat terus mendorong inklusivitas ekonomi dan juga perluasan pasar. Dan seperti biasa setiap weekend kami memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda simak sampai dengan segmen terakhir nanti. Khusus hari ini saya punya dua tamu super istimewa yang tentunya memberikan banyak informasi dan juga edukasi berkaitan dengan kualitas kulit wajah Anda, yang remaja, yang dewasa, ataupun yang memang memasuki usia matang, pastinya memiliki banyak keluhan untuk membuat still young forever. Nah, nanti saya menghadirkan dua narasumber yang tentunya kompeten untuk bisa membuat Anda lebih memiliki kualitas kulit yang oke. Nah, pastinya Anda penasaran, langsung saja bersama saya Krisanti pagi hari ini di Halo Halo Bandung, Karas Bandung. Nah, pemirsa, tidak bisa kita lupakan dengan cepat berkaitan dengan banyak sekali peristiwa yang menimpa para dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Entah itu jam prakteknya luar biasa, kemudian belum lagi ada tekanan-tekanan yang tendensius dari para senior, diikuti dengan banyak sekali aksi yang memang bisa kita katakan tidak memberikan efek positif ya bagi para dokter yang sedang memasuki pendidikan spesialisnya. Walaupun memang sudah banyak yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, tetap saja ini membuat kita lebih aware lagi akan apapun yang terjadi dalam bidang apapun, termasuk tadi tekanan, pemerasan, dan juga bullying. Tapi ya, dunia pendidikan harus terus maju, termasuk pendidikan spesialis dokter ya, khususnya di prodi anestesi ini dimulai lagi pemirsa. Lalu seperti apa evaluasi dan pembenahannya untuk kejadian-kejadian yang sempat viral dan menjadi perhatian publik, ini di informasinya. Setelah beberapa lama dibekukan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memulai kembali program residensi prodi anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Azhar Jaya menyatakan residensi dihentikan sementara pasca kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen Unpad di RSHS yaitu Priguna. Azhar menuturkan saat ini RSHS dan FK Unpad sudah memenuhi semua kewajiban perbaikan sehingga proses residensi prodi anestesi dapat dimulai kembali. Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dikti-Saintek ya, menyatakan bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin dan FK Unpad sudah memenuhi semua kewajibannya sehingga proses residensi prodi anestesi dapat dimulai kembali. Wakil Rektor Unpad Zahroto Rusida Hinduan mengungkapkan 11 pekerjaan perbaikan sudah dilakukan di FK Unpad, juga ada 17 perbaikan lainnya yang dilakukan termasuk 2 perbaikan yang sedang dalam proses. Selain itu pihaknya pun akan melakukan sosialisasi mengenai perundungan kepada seluruh SDM yang terlibat dalam PPDS. Di mana kejadian kemarin itu
pasal 5, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ada 11 PR ya yang sudah kita lakukan dari 4, kemudian 17 yang kita lakukan bersama, dan nanti masih ada lagi 2 yang sedang kami lakukan prosesnya, dan akan dilakukan sosialisasi nanti perlindungan kepada seluruh SDM yang terlibat dalam KTJS. Perbaikan yang dilakukan diantaranya dalam hal manajemen, tata SOP, sistem penerimaan hingga penilaian-penilaian. Ada pula sistem pelaporan dan evaluasi untuk mencegah residen mengalami stres dan sakit. Budi Hartati, Bandung TV. Evaluasi dan pembenahan yang dilihat dari penerimaan, kemudian juga manajemen dari prodi tersebut ya, dan yang paling penting menghindari mereka dari stres yang luar biasa ya. Kita nggak tahu ya berapa banyak pasien yang harus kita tangani, kemudian juga pressure di tempat kerja, belum lagi pressure di kehidupan pribadi, semuanya tumplek jadi satu di prodi tersebut. Semoga nanti ada langkah luar biasa lagi sehingga membangkitkan kredibilitas dan juga image dari prodi anestesi Unpad ya pemirsa. Dan kita beralih ke informasi lainnya, masih berkaitan dengan masalah publik yang belum bisa terselesaikan dengan maksimal, yaitu berkaitan dengan kekerasan seksual. Dan data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat ini memegang urutan peringkat nomor 1 berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut pemirsa. Apa yang harus kita lakukan selaku masyarakat dan bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa hal ini adalah masuk ke dalam kategori kekerasan seksual dan harus ditindaklanjuti. Nah, seperti apa data yang kami temukan di lapangan? Berikut informasi lengkapnya. Berdasarkan data Simfoni PPA dan UPTD PPA Jawa Barat selama tahun 2024, kasus kekerasan seksual pada perempuan mencapai 985 kasus, sedangkan pada anak perempuan terdapat 228 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gervianti menyatakan, jika ditambah dengan kekerasan seksual pada anak laki-laki terdapat 1.600-an kasus. Penyebabnya yaitu lingkungan pengasuhan yang kurang baik, faktor keamanan, dan faktor sosial. Lingkungan pengasuhan yang kurang baik gitu ya, sehingga biasanya anak-anak korban kekerasan seksual atau perempuan korban kekerasan seksual ini hadir dari keluarga yang misalnya kurang harmonis ya, atau misalnya salah satu orang tua meninggalkan, misalnya banyak juga yang dari keluarga PMI misalnya kerja migran Indonesia yang akhirnya anaknya dititip gitu kan, apakah kepada ayah sambung atau misalnya keluarga, dan ini biasanya yang paling miris adalah dilakukan oleh keluarga terdekat misalnya atau orang-orang yang dekat dengan anak tersebut. Untuk mengantisipasi terus terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3AKB menggencarkan program Jabar Cekas, yaitu berani melapor, berani berkata tidak, berani maju, berani menolak, dan berani berpihak pada korban. Selain itu juga ada upaya preventif seperti sekolah pranikah, sekolah parenting, sekolah perempuan, serta stop perkawinan anak di Jawa Barat. Siska menambahkan jika ada masyarakat yang mendapatkan kekerasan baik seksual hingga bullying, bisa melaporkannya ke UPTD PPA SAPA 129 atau hotline 0852222206777. Budi Hartati, Bandung TV. Ya, dilatar belakangi dengan kehidupan keluarga yang kurang harmonis, kemudian juga diberikan kepada hak pengasuhan kepada orang lain karena memang orang tua aslinya harus bekerja, dan adanya power yang memang membuat kita selaku korban ini tidak bisa bilang tidak bisa berontak, tidak bisa speak up, kata anak-anak sekarang yang memang power yang mereka miliki luar biasa untuk menjadikan objek sebagai
objek dari kekerasan seksual, dan semoga ini akan ada penurunan atau bahkan zero case untuk berkaitan dengan kekerasan seksual yang mayoritas menimpa anak dan juga wanita, pemirsa. Dan informasi berikutnya apalagi pasti Anda tidak sabar lagi menunggu, tapi tahan sejenak, saya akan kembali untuk Anda setelah jeda tentunya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Terima kasih Anda masih bersama saya Krisanti di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Dan sebelum memasuki informasi berikutnya, informasi menarik untuk Anda pagi hari ini adalah Anda harus stay bersama saya sampai dengan jam 9 nanti. Kalau perlu di screenshot nih acara kami hari ini, karena tentunya ada surprise yang menanti Anda berkaitan dengan perawatan kulit. Tapi tahan, masih ada 2 informasi wajib yang harus saya sampaikan, tentunya dengan informasi kelas internasional. Tentunya ekonomi dunia ini selalu bergejolak dan dampaknya tidak bisa dipungkiri pasti sampai ke warga negara Indonesia. Tidak terkecuali adalah penerapan tarif impor yang memang sudah ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, seperti apa kita menyikapinya dan bagaimana detail tentunya berkaitan dengan penetapan tarif impor Donald Trump tersebut, pemirsa, ini dia informasinya. Kebijakan tarif Trump bakal diberlakukan dalam waktu dekat, salah satunya sebesar 32% terhadap Indonesia. Meski begitu, Jawa Barat tetap optimis bisa menghadapinya dengan baik. Seperti yang diungkapkan Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Perindak Jawa Barat, Muhammad Lukmanul Hakim. Menurutnya, produk craft atau kerajinan tangan asal Jawa Barat memiliki keunggulan dan masih banyak negara selain Amerika yang memerlukannya. Oke. Jadi mau tidak mau kita akan berhadapan dengan itu. Artinya kita akan satu saat tidak lama lagi kita akan diberlakukan tarif tersebut. Tapi kita masih optimis satu hal, yaitu kita masih dengan Amerika, Jepang, dan India misalnya untuk craft. Tapi di sini kita bisa mengeksplor juga ke negara lain, karena craft Indonesia misalnya berbagai pameran yang pernah kita lakukan, sebetulnya kans atau peluang di luar negara-negara tersebut masih tinggi. Artinya negara-negara yang sampai sekarang masih belum tersentuh, misalnya di Afrika ataupun negara-negara yang memang saat ini memerlukan produk craft kita masih buka. Misalnya Jepang masih melihat bahwa. Sementara itu, Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyatakan Indonesia khususnya Jawa Barat harus memperkuat pertahanan impor dalam menghadapi tarif Trump. Kebijakan dan peraturan dalam negeri perlu diperkuat agar Indonesia tidak dibanjiri produk impor ilegal. Harus memperkuat pertahanan impor kita ya, karena bukan tidak mungkin nanti ada negara-negara yang justru dia akan melempar produknya ke Indonesia. Oleh karena itu keran-keran impor mungkin kita perlu perkuat ya Bu, namanya kebijakan-kebijakan, aturan-aturan agar tidak diguyur oleh ilegal produk ya Pak Bu Noneng ya dan Pak Lukman ya. Selain itu, Muslimin Anwar pun menegaskan inovasi menjadi kunci unggulnya berbagai produk ekspor asal Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV. Dengan tarif ekspor Donald Trump, pemirsa, ini dilansir dari Good News from Indonesia, disampaikan bahwa kinerja ekspor Republik Indonesia ini tumbuh hingga 7,7% dan tembus ke 2.220 triliun rupiah pada semester 1 2025. Ini kalau kita lihat kursnya di angka 135,41 US dollar miliar, dan ini menjadi sektor yang luar biasa dalam sektor pertambangan dan pertanian, dengan pertanian mencapai pertumbuhan tertinggi hingga hampir 50%, dan
Pertumbuhan ekspor tertinggi tercatat ke Swiss pemirsa, diikuti dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan juga Thailand. Dan secara kawasan ekspor Indonesia ini mencakup ke kawasan Asia Tengah, Afrika Barat dan juga Amerika Selatan dengan meliputi pengirimannya adalah kakao olahan, kopi, teh, rempah-rempah, timah, aluminium serta produk-produk kimia. Dan informasi berikutnya masih berkaitan dengan Donald Trump pemirsa, ini dia. Kebijakan tarif Trump yaitu 19% untuk tarif ekspor dari Indonesia ke Amerika membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat menganalisa dan mencari berbagai produk inklusivitas ekonomi yang tidak terganggu kebijakan tarif resiprokal tersebut untuk terus didorong pengembangannya. Selain itu, pihaknya pun menganalisa dukungan apa saja yang bisa diberikan terhadap berbagai produk yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Pihaknya pun mendukung intensifikasi pasar, yaitu upaya mencari pasar lain selain Amerika. Berikut karena Jawa Barat itu bagian dari yang kontribusi besar juga untuk ekspor baik ke Amerika ataupun ke negara lain. Nah, kami mendapat tugas dari Pak Gubernur untuk menganalisa lanjut kira-kira apa yang bisa kita supportkan ke ekonomi-ekonomi yang terpengaruh dan bagaimana kita mencari cara supaya inklusivitas ekonomi yang kira-kira tidak terganggu dengan penyesuaian tarif ini, resiprokal ini, itu kita bisa dorong terus. Dan memang tadi kami senang ketika di forum hari ini ada penandatanganan kedua tujuan ekspor, ada ke Jepang, ada di Malaysia. Itu bagian dari diversifikasi pasar yang mudah-mudahan kalau di beberapa komoditi itu dilakukan, maka kita tidak harus tergantung ke satu tujuan. Selain itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhammad Nur menyatakan pihaknya akan berupaya mendorong UMKM di Jawa Barat agar menghasilkan berbagai produk yang tidak terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump. Seperti tadi pasti lebih jelas itu, kita nggak usah terlalu tergantung pada satu tujuan, tapi bagaimana kita bisa mendorong nanti salah satu UMKM kita bisa menghasilkan produk yang bisa masuk bukan hanya ke Amerika, tapi di tempat-tempat lain. Dan itu maksudnya sangat besar sekali. Selain mendorong UMKM, pemerintah provinsi dan Bank Indonesia Jawa Barat pun mendorong pengembangan desa wisata dan ekonomi syariah di Jawa Barat agar perekonomian Jawa Barat tetap bertumbuh di tengah polemik kebijakan Trump. Budi Hartati, Bandung TV. Ya, semoga semuanya lancar ya berkaitan dengan tarif resiprokal dari Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Ya, walaupun sudah ada nego-nego yang dilakukan, tetap saja ya ada beberapa poin yang memang harus kita sikapi dengan bijaksana, termasuk dengan perubahan perekonomian yang juga mempengaruhi Indonesia pemirsa. Dan untuk Anda, semoga perekonomian Indonesia tidak mempengaruhi kulit sehat, karena Anda pasti pengen sekali kulit Anda sehat, glowing, shimmering, splendid kata anak-anak sekarang. Dan tentunya membutuhkan perawatan yang seperti apa, jangan sampai terjebak dengan produk skincare abal-abal yang sekarang menjadi perbincangan banyak orang. Nah, apalagi Anda yang ingin melakukan perawatan yang pas untuk kondisi kulit wajah Anda, harus screenshot nih tayangan kami yang menghadirkan 2 dokter luar biasa. Siapa tahu Anda merupakan salah satu yang beruntung mendapatkan banyak benefit dari perbincangan saya hari ini. Nanti akan hadir dari Klinik Kecantikan Ardami Aesthetic Clinic. Nah, Anda tidak sabar, kita jeda dulu ya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah. Sesuai janji saya tadi pemirsa, tentunya ini untuk Anda yang punya obses nih, bentar lagi 2026 target ingin sekali membuat kulit Anda
lebih sehat. Sekarang sih udah sehat, tapi lebih sehat lagi, dan juga membuat Anda lebih percaya diri untuk bisa tampil dengan kulit wajah yang luar biasa glowing, splendid, dan shimmering. Nah, tentunya ini pasti harus membutuhkan dan juga konsultasi dari para pakarnya melalui klinik yang ada di kawasan Majalaya, yaitu Klinik Kecantikan Ardami Aesthetic Clinic. Dan sudah hadir dua narasumber saya pagi hari ini yang siap memberikan banyak informasi keren bagaimana membuat kulit Anda menjadi lebih sehat lagi serta perawatannya. Yang pertama saya kenalkan untuk Anda pemirsa, ada Dr. Dina Utari IMM Biomed AAM, Diploma Siptek. Ini yang paling cantik hari ini pemirsa. Dan tentu juga di sebelahnya ada Dr. Ahmad Ripal yang juga hadir menyapa Anda. Mau menyapa terlebih dahulu pemirsa? Ya. Halo, saya Dr. Dina Utari. Hari ini saya ditemani dengan suami saya sekaligus orang yang selalu mendukung saya dalam pekerjaan, yaitu ada Dr. Ripal. Sebenarnya di sini kami mempunyai keinginan untuk membangun Bandung, terutama khususnya daerah Majalaya ya, untuk menjadi lebih maju, terutama di bidang kesehatan tentunya ya, karena kebetulan saya di bidang kecantikan, sedangkan Dr. Ripal ini di bidang kesehatan juga, minat estetik modern. Terus karena memang di daerah Kabupaten Bandung, area Kabupaten Bandung, khususnya Majalaya dan sekitarnya, masyarakat mungkin membutuhkan tempat perawatan wajah tuh yang nyaman dan dilengkapi dengan tenaga medis profesional yang kompeten. Iya, jadi betul. Itulah yang mendorong saya untuk terus belajar, meningkatkan skill, ikut-ikut pelatihan dan upgrade teknik-teknik terbaru dalam dunia kecantikan. Dan alhamdulillah saat ini Ardami Aesthetic Clinic ini sudah ada 2 cabang, yaitu yang di pertama, Majalaya, kemudian di Ciparai. Jadi memudahkan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya ya, untuk nggak usah jauh-jauh ke kawasan yang lainnya. Ternyata di kawasan Majalaya dan juga Ciparai ini sudah bisa diakses, tentunya dengan kehadiran mereka berdua ini pemirsa. Kalau misalnya Anda takut kayaknya dokternya bukan dokter beneran, kemudian produk-produknya juga kayaknya ya lagi rame ya dok ya, tidak berbepom katanya, tidak sesuai dengan ingredients-nya, tapi ternyata klinik yang ada di kawasan Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan Majalaya dan juga Ciparai, hadir untuk membuat Anda lebih aman dan juga nyaman dalam perawatannya. Dok, mendukung sekali istrinya 100% ya dok ya? Sangat mendukung. Apa sih yang membuat, ayo kita maju sama-sama? Kadang-kadang kan dunia ini tuh patriarkinya masih ada gitu dok. Bagaimana tanggapannya? Sebetulnya saya sih melihat awalnya awalnya tekadnya memang sangat besar untuk memajukan teman-teman terutama di Majalaya, terutama di bidang kesehatan dan kecantikan, sehingga mereka lebih mempunyai kepercayaan diri untuk tampil gitu, terutama kan untuk kalangan ibu-ibu mungkin. Iya, betul. Gitu. Jadi kita sama-sama membangun di dunia kesehatan. Apalagi kebutuhan media sosial ya dok ya, pasti harus menghadirkan muka yang bagus, wajah yang sehat. Kata Kang RK kan wajah itu harusnya dirawat ya, jangan diedit. Investasi jangka panjang. Nah, berkaitan dengan tersebut pemirsa, investasi bukan hanya dengan properti, logam mulia, tapi ternyata kulit wajah pun salah satu investasi yang berharga, karena topik yang kita akan bahas hari ini adalah berkaitan dengan the future of beauty trend and innovation kecantikan di 2025. Nah, sebelum kita lihat bagaimana tren dan inovasinya ya para dokter yang hadir di sini, saya pengen tahu dulu kriteria kulit sehat itu sesuai dengan umurnya seperti apa sih Dokter Dina? Jadi kulit sehat itu kulit yang bercahaya, kemudian dia kenyal ya, terlihat halus, kemudian bersih dan tidak ada gangguan seperti jerawat, ruam atau iritasi gitu. Sebenarnya kita bisa melihat nih ciri-ciri langsung kulit sehat itu mulai dari warna kulitnya yang merata. Warna kulitnya merata, kemudian teksturnya itu kenyal, tidak ada tandanya, itu berarti kulitnya itu terhidrasi dengan baik gitu. Kenyal, terhidrasi dengan baik, warnanya juga merata, tidak merata, itu yang paling penting. Nah, kita kan nggak bisa terhindari ya dok ya, bahwa kegiatan-kegiatan kita di outdoor, ada polusi, sinar matahari, radiasi, walaupun kita nggak di luar rumah AC, ya kan kerjanya jam 8 sampai jam 5, kemudian interaksi dengan laptop, membuat banyak
efek negatif nggak sih terhadap kesehatan kulit tentu banget kita? Ya. Apalagi Indonesia ini kan merupakan negara tropis ya, dilewati rentang khatulistiwa dan pasti suhu panas mataharinya itu akan terpapar langsung nih ke kulit kita. Makanya kita perlu banget perlindungan sunscreen dan perlu di retouch 3-4 jam sekali. Karena yang untuk perlindungan langsung dari panas matahari itu sangat penting. Dan efek jangka panjangnya mungkin nggak sekarang, mungkin nanti 3 tahun atau 5 tahun lagi mulai muncul tuh flek-flek, mulai muncul tanda-tanda penuaan gitu yang harus kita hindarin. Tanda-tanda penuaan kemudian harus ditreatment dari sejak dini. Sedangkan zaman saya barangkali dulu remaja sama dewasa muda tuh kan belum banyak ya mengenai informasi, kemudian klinik-klinik yang memang membantu mengenai perawatan kulit. Kalau anak-anak sekarang sih gampang aksesnya ya dok ya, yang udah kelewat gitu ya. Ini apa sih tindakan preventifnya? Sebenarnya preventifnya juga udah kelewat ya dok ya, tapi dan sekarang kan sudah banyak mungkin edukasi-edukasi yang diberikan ya dari live IG, TikTok memberikan edukasi gimana cara merawat kulit, gimana cara mengurangi anti-aging gitu. Jadi informasi sudah bisa didapat dari mana aja sekarang mah. Langsungnya ke kliniknya Dokter Dina ya kalau apalagi mau pusing-pusing. Nah, untuk Anda pemirsa kami informasikan kembali screenshot nih, ada Dokter Dina, ada Dokter Rival, ini berkaitan dengan ada keuntungan ya kalau pada saat screenshot melakukan perawatan di sana nanti pasti ada promo. Ada promo dong. Nah, itu yang paling penting. Akan ada voucher ya, voucher. Dokter Rival ini kan kalau istrinya estetik ya muka, kalau dokter suaminya berbeda yang diurusin ya. Tren saat ini 2024 ke 2025 mengenai estetik bidang yang lain seperti apa sih dok? Apalagi berkaitan dengan tadi ya bahwa metode teknologi luar biasa banyak. Tanggapannya dok? Kalau untuk tren estetik itu kita selalu mengikuti perkembangan, di mana ilmu juga selalu berkembang dan juga teknologi juga selalu berkembang dan juga tata cara juga ke pasien juga kita harus sesuai etikanya gitu ya. Kalau saya lihat untuk Dokter Dina sendiri karena dia dipicu dengan keinginan untuk maju terus, dia sampai belajar ke luar negeri gitu. Dia kemarin terakhir ke Paris ya, untuk mengikuti seminar di Paris, terus setahun yang lalu juga ke Korea ya, dan sempat juga ke Cina juga. Gitu. Sebenarnya sih kita nggak perlu jauh-jauh ya untuk melakukan banyak treatment gitu ya. Dokternya tadi kita sendiri, dokter-dokternya luar biasa qualified atau bahkan bisa dikatakan sangat expert untuk bidang-bidang yang memang mereka geluti. Jadi ongkos buat pergi ke luar negerinya bisa di-save ya. Ke hal yang lain. Apalagi untuk Anda pemirsa nih, untuk masyarakat Kabupaten Bandung, ada klinik kecantikan Ardami Estetik Klinik yang tentunya bisa membantu Anda membuat kulit wajah Anda lebih baik lagi. Ada apa saja sih perawatan yang ada di sana, dokter? Untuk saat ini sih perawatan yang treatment yang favorit ya, yang masih banyak diminati itu di klinik itu ada skin booster. Jadi dia disuntikin di wajah, dimasukin serum atau vitamin ya di bawah kulit wajah. Nah itu biasanya langsung kerasa hasilnya, kulitnya lebih sehat, lebih lembab, lebih cerah juga. Selain skin booster juga yang masih banyak diminati itu kayak laser, chemical peeling itu juga masih banyak dilakukan sih di klinik. Belajar ke Korea dan juga Paris, metode apa sih yang cocok untuk masyarakat Indonesia dok saat ini? Ya karena memang berbeda ya kulit kita dengan kulit orang luar. Memang ya itu tetap harus menggunakan sunscreen dan rangkaian-rangkaian yang lain gitu. Treatment di klinik itu ya minimal dilakukan sebulan sekali, karena dengan skincare saja mungkin tidak akan cukup untuk menutrisi. Mungkin skincare dia akan ada penyerapan tapi hanya di lapisan kulit bagian atas saja, tidak bisa menembus sampai ke yang dalam. Tetap untuk tindakan kulit menutrisi bagian kulit yang dalam kita harus melakukan treatment juga di klinik gitu. Jadi memang harus ada bantuan dari expertnya ya dok ya. Dan apalagi sekarang semakin berkembang ilmu juga, semakin banyak juga tuh treatment-treatment yang bisa dilakuin di klinik. Atau kita tuh suka mendiagnosis diri sendiri loh dok ya. Kulit Anda seperti apa? Oh ini perawatannya yang harus dilakukan, padahal belum tentu tepat. Nah itu cara buat mereka lebih percaya lagi untuk jangan mendiagnosis kondisi kesehatan apapun dengan pertanyaan-pertanyaan di media. Ini seperti apa dok? Ada konsultasi nggak nanti di klinik? Yang jelas saat awal konsultasi, awal mau treatment itu harus konsultasi baiknya ya. Di sana kan baiknya konsultasi dulu dengan dokter, karena kan nanti
dokter akan menilai nih yang diperlukan treatmentnya apa saja, disesuaikan dengan kondisi wajahnya. Kemudian nanti akan diberikan tahapan berikutnya, oh mungkin saat ini dibutuhkannya treatment A, nanti nextnya kita akan beralih ke treatment B untuk yang perawatan yang lebih bagusnya lagi gitu. Jadi mungkin nanti akan kebayang, oh nanti treatmentnya itu berkelanjutan, karena tidak bisa dengan sekali treatment langsung bagus gitu, karena kan ekspektasi kan sekali oles langsung bagus gitu ya, sedangkan tidak ada treatment yang sekali langsung bagus, tetap butuh maintenance untuk kulit kita gitu. Ada prosesnya ya, Dok, ada prosesnya, makanya jangan takut dan jangan malu untuk konsultasi dulu dengan dokter gitu, karena mungkin nanti akan diberikan solusi yang sesuai dengan kondisi wajahnya. Iya, oke. Biasanya tuh kalau selaku pasien nggak usah deh konsultasi, bayarnya mahal, langsung aja treatment tindakan. Di sana gimana, Dok? Kalau untuk konsultasi treatment sih kita free. Kecuali kalau misalnya ada konsultasi produk untuk produk apa yang cocok awal gitu ya. Karena kan produknya ada berbagai macam jenis, seperti sunscreen pun bermacam-macam, serum juga ada bermacam-macam. Jadi nanti untuk awal itu ditentukan dulu nih pakainya produknya yang mana aja yang sesuai. Itu untuk pertama awal itu memang ada biaya konsultasi tapi nggak mahal, cuma 35.000. Dan itu hanya saat kedatangan pertama aja. Jadi nanti saat kedatangan pertama kan sudah ada kartu ya, kartu untuk nanti berikutnya dia datang sudah bawa kartu, itu sudah ada. Kalau mau konsul lagi berulang-ulang itu tidak ada biaya konsul lagi. Oke. Jadi selaku pendatang baru ya 35.000 konsultasi awal. Nanti datang lagi free. Mau konsultasi berikutnya selanjutnya berkali-kali juga tetap. Tapi dokter nanti neranginnya detail kan, Dok? Kadang suka ada dokter setelah gitu langsung treatment. Kita kan selaku pasien puas gitu ya, pengen nanya-nanya, sementara ada dokter yang ya ini begini, cuma pegang-pegang gini, ini begini. Kalau di sana itu sih yang saya tekankan ya. Jadi sesi konsultasi itu juga kan kita harus mengedukasi, harus mengedukasi pasien. Jadi nggak bisa yang konsul pegang-pegang ngobrol-ngobrol bentar udah gitu. Justru saya pengennya konsultasinya itu yang membuat mereka nyaman. Kadang malah sampai curhat ya. Kadang malah sampai curhat, malah jadi merasa dekat gitu. Jadi tidak ada batas yang jauh antara dokter dengan pasien. Kadang menceritakan sampai hal-hal yang lain-lain, kemudian akhirnya merasa nyaman dan balik lagi ya, Dok ya. Itu dia yang saya inginkan gitu justru. Kalau Dokter Ribal sendiri bagaimana untuk treatment ke pasiennya, perlakuannya? Kalau untuk treatment ke pasien juga mengikuti apa yang didiagnosis aja sih, Bu. Jadi kalau misalnya memang pasiennya keluhannya A akan berbeda dengan pasien dengan keluhannya B. Kadang pun pasien berpikir bahwa oh saya sakitnya ini sama kayak teman saya, terus nyari obatnya sama juga. Nah itu belum tentu. Jadi jangan lupa kalau untuk pasien-pasien yang ingin berobat apapun atau ingin menggunakan skincare apapun, tetap konsultasiin dulu karena belum tentu sama antar penyakit sendiri dengan penyakit temannya. Iya, apalagi punya rekam medis yang beda-beda ya, Dok. Betul. Ya, itu yang paling penting. Dan untuk Anda, tempat mana yang paling cocok untuk berkonsultasi adalah hanya ada di klinik Ardami Aesthetic Clinic yang ada di 2 daerah ya, Dok ya. Betul. Ada di Majalaya dan juga di Ciparai. Lokasi tepatnya di mana sih, Dok? Di Majalaya itu kita ada di Ati Rompe, itu dekat alun-alun Majalaya, belakang alun-alun Majalaya. Ya, Dok, jadi nyari patokannya alun-alun Majalaya aja. Nanti di belakangnya itu udah kelihatan ada pelangnya Ardami Aesthetic Clinic. Oke, kalau di Ciparai? Kalau di Ciparai kita ada di pinggir jalan juga, dekat kolam renang Tirtariang. Oke, patokannya itu ya pemirsa pasti sudah gampang, atau masih bingung tinggal Google Map aja ya, Dok ya. Ada, tinggal searching sekarang mah ya Google Map. Mau ke dokter mana, Dokter Almilda, Dokter Dina boleh, Dokter Ribal juga boleh, pastinya ada di klinik Almida Aesthetic Clinic pemirsa. Nanti di segmen berikutnya masih ada informasi yang lainnya, tentunya berkaitan dengan step by step perawatan yang memang bisa kita lakukan di klinik tersebut apa saja, harganya ini yang paling penting ya pemirsa, dan produknya apa saja. Nanti kita coba lihat one by one di tayangan berikutnya. Kami akan kembali untuk Anda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Masih bersama kami dalam program kesayangan Anda, Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, boleh Dok ikutin saya, Karaos Bandung, Halo Bandung,
Karaos Bandung. Nah, masih bersama Dr. Dina dan juga Dr. Rival berkaitan dengan apa saja yang memang harus kita lakukan untuk menjaga kulit kita selalu sehat, dan yang paling penting adalah mendapatkan perawatan yang tepat. Tadi sudah disinggung bahwa ternyata klinik kecantikan Almida ini memberikan banyak informasi berkaitan dengan Ardami Estetik Klinik yang memang memberikan informasi perawatan-perawatan yang pas. Jangan takut konsultasi karena harganya terjangkau ya Dokter Dina ya, di angka Rp35.000. Kemudian di kunjungan berikutnya akan free dan tenang. Dokter Dina nggak akan buru-buru tuh megang-megang wajah Anda ataupun memeriksa kondisi kulit Anda, karena kulit yang baik harus terhidrasi ya Dok ya. Kemudian warnanya merata. Kalau yang abu-abu itu lagi trending juga ya Dok ya. Tapi itu kita pasti ingin mendapatkan kulit yang luar biasa sesuai dengan kondisi negara kita ya Dok ya. Itu yang paling penting. Dan tadi banyak sekali prestasi yang sudah disampaikan oleh Dokter Dina yang tidak tanggung-tanggung nih, belajar sampai Eropa dan juga di kawasan Asia, khususnya di negara Korea Selatan. Iya. Perawatan apa yang paling cocok tentunya disesuaikan dengan hasil konsultasi Anda. Pasti Anda penasaran juga nih, perawatan apa saja yang tersedia di klinik tersebut. Nah, Dokter Dina boleh dong ceritakan, spill dikit, harganya juga boleh ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Untuk perawatan sebenarnya kita memang disesuaikan juga dengan budget pasien ya. Kita tidak memaksa harus langsung treatment yang mahal gitu, enggak. Kita tetap di sesi konsultasi juga saya selalu menjelaskan, oh ini budgetnya sekian-sekian, jadi tetap disesuaikan. Kalau untuk facial sendiri itu kita start dari 85.000 sampai mungkin yang paling mahalnya 600.000 gitu. Kemudian kayak untuk laser mungkin sekitar 600 sampai 850-an. Untuk skin booster mulai dari 700 sampai 5,5 juta gitu. Kalau untuk tapi ya itu kembali lagi ya ke kebutuhan pasiennya dan penyesuaian budget juga. Jadi kita tidak pernah memaksakan, oh kamu harus treatmentnya yang ini nih yang mahal, harus langsung yang mahal, tapi enggak. Ya, sesuaikan dulu budgetnya. Oh ternyata sementara yang ini dulu nggak apa-apa, masih bisa dihandle dengan treatment yang ini. Mungkin nanti kalau misalnya rezekinya ada lagi, ya itu jadi sesi curhat ya ke pasien. Begini, tapi uang saya segini gitu ya. Oke, kita sesuaikanlah dengan budget pasien. Oke, nggak apa-apa segini juga kita, yang penting rutin treatment sebulan sekali minimal. Aku tekanin minimal ya sebulan sekali. Nanti ya mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa berlanjut ke treatment-treatment yang lebih baik, yang lebih bagus. Ini luar biasa dong, pemirsa, dokternya humanis sekali. Kemudian memberikan alternatif yang lainnya, nggak saklek ya Dok ya, harus harus bagaimana ini bisa dikonsultasikan. Selain tadi kecantikan, pasti Dokter Rival juga berperan penting dong dalam keberlangsungan praktek yang ada di klinik. Kalau Dokter Rival sendiri memberikan fasilitas dan konsultasi apa saja bagi pasien-pasiennya? Oh baik, di Ardami juga itu ada pelayanan sunat sebetulnya, hitan ya, terutama hitan modern yang saat ini. Nah yang lagi ramai juga sekarang itu sunat dengan metode dioda. Jadi dioda itu merupakan alat baru ya, yang berfungsi sebagai alat untuk memotong kulit-kulit sunat itu. Nah, itu dipakainya dengan metode sinar laser. Jadi kalau dulu itu sunat laser itu mungkin taunya tuh orang di sunat laser tuh dengan dipotongnya dengan alat pemanas, kawat baja yang dipanasin. Tapi kalau di klinik kami, di klinik Ardami itu dilakukan dengan metode yang paling baru, paling canggih. Jadi menggunakan metode sinar laser berwarna biru. Jadi untuk dokternya sendiri kalau mau pakai alat tersebut harus pakai kacamata tuh, udah kayak kacamata laser. Jadi untuk melindungi cahaya silaunya itu, paparan ke matanya. Dan juga pasien juga diberikan cahaya itu juga yang akan dipakai kacamata juga, gitu. Nah hasilnya juga itu akan ke pasien akan lebih cepat juga penyembuhannya, kemudian lebih nyaman juga, tanpa pembengkakan juga, dan anak juga lebih cepat nyaman sembuh. Ya, dan nggak takut ya Dok ya. Dan nggak takut karena kita punya ruangan yang sangat menarik buat anak, sehingga anak ngerasa oh ini kayak bukan di rumah sakit, kayak bukan di klinik, tapi di tempat bermain, karena kita ada perosotannya, ada mandi bolanya, terus ada tempat foto sessionnya, kemudian dilengkapi dengan hadiah-hadiah juga dikasih. Jadi anak setelah dilakukan tindakan sunat itu
dikasih hadiah. Nih Happy ya, hadiahnya Dok, ya? happy. Nanti milih mau mobil remote, mau apa nanti ada. Oke, harganya dok? Kan metode baru. Harganya kita memang masih promo itu untuk metode laser dioda itu. Kalau di Kabupaten Bandung kita baru hanya ada di kita aja. Hanya ada di Klinik Ardami untuk metode sunat dioda laser. Dari harga 3 juta sekarang jadi 2.300.000. 2.300.000 sudah dapat souvenir, udah anak souvenir, happy. anak happy, orang tua juga happy, terus hasilnya juga lebih cepat sembuh. Oke, yang hitannya anaknya bersama bapaknya ditemanin ibunya facial boleh ya dok ya? Boleh. Ini one stop shopping banget, ini menjawab kebutuhan keluarga. Jadi kalau misalnya Anda butuh kesehatan kulit, ada Dokter Dina. Kemudian juga kalau Anda memang membutuhkan, anak Anda memang sudah siap untuk hitan, langsung ke suami Dokter Dina. Itu yang paling mudah, harganya juga reasonable ya dok ya, untuk di kawasan Kabupaten Bandung, khususnya di Majalaya dan juga Ciparai. Dok, di depan saya kan sudah ada beberapa produk nih, dan juga tersegel ya pemirsa ya. Warnanya juga dominan antara ungu dan juga putih. Bisa ceritakan sedikit kan dok, ini produk apa saja? Ya, ini produk-produk kita ya. Ini kita udah merek sendiri dengan merek Ardami, sesuai dengan klinik kita Ardami. Nah, ini sudah terdaftar juga mereknya di Haki, dan tentunya produk-produknya klaim ya dok ya, nggak ada lagi yang mereknya sama ya, karena sudah terpatenkan lah mereknya di Haki gitu. Dan ini tentunya sudah BPOM semua, jadi sudah ada scan barcode-nya di belakang dan nomor BPOM-nya. Jadi gak usah khawatir karena produk-produk kita semua sudah BPOM gitu. Tapi tetap untuk awal ya tetap harus konsultasikan, karena nanti produknya kan ada banyak nih, nanti baru kita yang tentuin, dokternya tentuin kebutuhannya apa aja gitu. Pasti produknya terdiri dari krim malam, krim pagi, krim malam, toner, serum, kemudian ada hand body, sunscreen pasti ya dok ya? Sunscreen pasti ada. Sunscreen pun kita ada yang SPF 30, SPF 50, disesuaikan dengan aktivitas pasien juga. Mungkin yang sering keluar, sering ada kegiatan outdoor, disaranin tetap yang 50 SPF. Oke, mayoritas mereka pasien yang sudah datang ke Dokter Dina, ini mereka punya keluhan apa saja sih dok? Paling banyak ya flek dan akne sih ya, jerawat dan flek masih mendominasi. Kadang juga kalau kita lihat jerawat, padahal kan bukan teenagers lagi. Iya, dok, kadang masih yang sudah usia lanjut pun masih suka ada jerawat, mungkin dari efek hormonal juga ya, hormonal. Karena yang namanya perempuan periodik, kemudian dari KB juga kan pengaruh KB hormonal seperti suntik, pil itu juga mempengaruhi gitu. Terus kemudian pas saat-saat premenopause, sebelum menopause itu juga kan ketidakseimbangan hormon itu membuat juga kadang muncul juga lagi jerawat gitu. Oke, menarik ya dok, kalau kita lihat permasalahan kulit perempuan ya pasti akan berhubungan dengan treatment. Ada tidak pasien dokter yang laki-laki? Oh, ada juga. Jadi kita juga menerima pasien laki-laki, nggak hanya perempuan. Jadi bisa datang dengan pasangannya ya, treatment bersama. Gitu. Jadi bisa sebelahan sama pasangan. Permasalahannya apa kalau untuk yang pasien laki-laki dok? Laki-laki kadang flek juga ada, karena kan biasanya mereka lebih banyak outdoor ya kegiatan dan nggak pernah pakai sunscreen biasanya tuh. Nah, makanya itu mungkin setelah 35 tahun kemudian baru mulai kok ini udah mulai banyak flek gitu kan. Barulah diajak istrinya mungkin ke klinik untuk perawatan bareng semuanya ya. Dan suaminya juga kadang menyadari ternyata sekarang sudah ada flek gitu. Itu yang paling penting, diberikan support ya sama pasangan seperti pasangan suami istri di sebelah saya pemirsa. Dan ini waktu kita berjalan terus, kita akan coba review kembali untuk range umur nih dok yang bisa mendapatkan treatment di klinik dokter ini dimulai umur berapa? Sebenarnya usia teenagers juga bisa ya, karena kebanyakan keluhan akne kan di masa-masa pubertas itu ya. Kita ya pengobatan aknenya dulu, lebih ke pengobatan gitu. Sampai usia maksimalnya sih nggak terjangkau. Kadang yang 60 tahun pun masih ada. Karena ya itu kan proses aging mah terus berlanjut ya. Jadi nggak kenal umur, kadang sampai 60 tahun pun masih tetap pengennya awet muda gitu. Jadi nggak ada batasan sih kalau ya. Selama Anda mau
sehat, glowing kulitnya tadi sehat. boleh langsung berkunjung pemirsa. Dan tadi range harganya juga Anda tinggal pilih mana yang pas dan disesuaikan dengan konsultasi dokter. Yang paling penting tahapan pertama adalah ngobrol sama dokternya biar dokter tahu permasalahan utama dari kulit Anda dan solusinya seperti apa ya dok ya. Betul. Kemudian juga bukan hanya skincare saja, tapi untuk fasilitas hitanan pun ternyata sudah memiliki teknologi yang luar biasa dengan laser apa tadi dokter? Dioda dengan harga promo dari 3 juta menjadi 2.300.000. 2.300.000. Kalau misalnya udah ngedenger jeritan anak, nggak akan ada jeritan anak ya dok di sana karena menyenangkan ya? Ya, mudah-mudahan ya. Anak-anaknya jadi berani semua. Berani semua. Oke, dan ibunya juga berani membawa pasangannya untuk bisa perawatan bersama. Dok, pasti yang paling ditunggu-tunggu pemirsa adalah sebenarnya basic skincare apa sih yang harus kita lakukan sehari-hari itu dok? Basic skincare minimal sabun yang jelas ya, dan sabun juga pemakaiannya cukup 2 kali. Kadang ada yang tiap basuh air harus pakai sabun, nanti malah jadi kering kulitnya. Kemudian moisturizer itu penting ya, itu untuk menghidrasi kulitnya. Kalau misalnya kulitnya kering ya nggak akan bisa cerah, nggak akan bisa glowing gitu. Tetap harus kuncinya harus dia lembab kondisinya. Kemudian sunscreen yang harus diulang 3-4 kali. Jadi walaupun di rumah, kadang ibu-ibu kalau misalnya di rumah nggak kemana-mana, udah nggak usah pakai sunscreen gitu. Sedangkan kan sinar matahari tetap masuk tuh ke dalam rumah. Selain panas matahari juga bisa dari panas kompor, panas mesin itu juga bisa. Lama-kelamaan ya itu bisa menimbulkan flek juga. Satu lagi nih fenomena yang akhir-akhir ini sempat kita baca pemberitaannya adalah dok berkaitan dengan penggunaan mobil listrik. Katanya radiasi bisa mempengaruhi kulit kita. Itu seperti apa? Mungkin dari efek panas kali ya, sebenarnya kan panasnya itu. Tapi kalau misalnya mobil listriknya enggak, mungkin baterainya nggak bikin panas sih, ya enggak sih kalau menurut saya. Karena dia paparan panas yang deket ke muka, yang terus menerus itulah yang bisa membuat jadi munculnya flek-flek. Tetap basic skincare tadi harus tetap, nah itu dia basic skincare. Moisturizer, sunscreen harus diulang 2-3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi walaupun di rumah aja tetap ya harus pakai. Dan produknya harus dapat dari dokter Gina tentunya, melakukan konsultasi terlebih dahulu. Nah, progres ke depannya untuk tahun berikutnya apa sih program-program yang akan dirancang untuk tadi memberikan kualitas maksimal kepada pasien-pasiennya dan calon pasien nih. Dokter Dina dulu boleh? Untuk dalam bidang kesehatan ya? Iya, silakan. Kebetulan kita ini dari Ardami Group itu selain kesehatan sunat dan klinik kecantikan, kita juga ada lagi fokus untuk pembuatan apotek. Apotek Ardami dan juga Ardami Gym. Wah, jadi fokus, ini udah jadi lifestyle banget ya dok. Jadi membuat masyarakat Majalaya itu jadi sehat-sehat ya, gitu, dengan pola hidup, dengan olahraga, kemudian perawatan kecantikan, perawatan hitan. Jadi pengen melengkapi, lengkap semuanya di sana ya, buat warga-warga Majalaya dan Ciparai. Jadi langsung aja. Semoga nanti kita diundang ke sana nanti dok. Sudah ada gymnya, kemudian apotek, mudah-mudahan kita bisa lihat ya dok ya. Gymnya ya. Dari dokter sendiri seperti apa ke depannya? Kedepannya kita mencoba untuk mencari terobosan baru juga, terutama untuk di dunia sunat. Bahwa sunat itu tidak dari dulu tidak segitu aja gitu. Tapi sunat itu dilakukan dengan metode yang paling baru, terkini, yang minim rasa sakit, yang membuat anak juga nyaman, yang membuat anak juga lebih cepat sembuh, dan juga orang tua juga happy nemeninnya. Jadi nggak takut-takut lagi anak buat disunat. Nggak stres ya dok ya? Nggak stres. Malahan jadi suatu momen yang berharga dan suatu momen langka membahagiakan. Iya, momennya yang kita berikan ya dok ya, sehingga dari mulut ke mulut udah di sana aja sama dokter Rival di Ardami saja. Itu yang paling kita inginkan ya dok ya. Itu, dan semoga sukses untuk progres ke depannya dok. Apotek dan juga gymnya dengan tujuan ingin memberikan kualitas kesehatan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan Majalaya dan juga kawasan Ciparai, tentunya dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa nih screenshot kita tayangannya, mendapatkan banyak keuntungan dan juga promo jika Anda datang ke klinik tersebut. Terima kasih dokter-dokter, weekendnya kami ganggu untuk hadir di Bandung TV dan memberikan banyak informasi, dan sukses selalu untuk klinik Ardami Aesthetic Clinic dengan segala macam target ke depannya. Semoga selalu bermanfaat untuk Anda. Ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Bandung TV dok? Singkat? Apa?
Jangan lupa untuk teman-teman yang menyimak, datang ke klinik Ardami, ada berbagai perawatan. Bisa juga untuk berobat umum, bisa juga untuk berobat BPJS, bisa juga untuk perawatan kulit muka, dan juga bisa juga untuk pelayanan di klinik sunatnya. Kedepannya kita akan menyediakan apotek Ardami, berlokasinya di Jalan Cieri, dan juga akan bertemu juga nanti proyek selanjutnya dengan Ardami Gym di Majalaya. Amin. Dokter Dina sendiri? Ya, buat yang menonton hari ini jangan lupa di screenshot karena kita nanti akan bagi-bagi voucher ya. Kalian bisa datang ke klinik langsung, tunjukin bukti screenshotnya, dan ada voucher khusus buat kalian yang nonton untuk warga Majalaya dan Ciparai. Ditunggu ya di klinik. Oke, ditunggu ya pemirsa, silakan langsung berkonsultasi dengan dokter-dokter luar biasa ini. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita di hari Sabtu pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan kami dari jam 8 tadi. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dokter-dokter, sukses selalu dengan target-targetnya, dan semoga banyak respon positif dari para pasien yang sudah mendapatkan treatment dari klinik para dokter hari ini. Dan saya Krisanti pamit dari Anda, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung, Karaos Bandung. Atur nuhun dong. Yang non